Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ahmani tada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Muyassar. Baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita senantiasa merenungi hakikat daripada apa yang kita amalkan setiap hari, yakni beranjak dari dalil dan ilmu. Ya, apapun itu, baik ketika kita beramal di dalam pelaksanaan salat kita, di dalam puasa, dan juga di dalam salat. Di dalam salat itu ada bacaan-bacaan yang kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah disyariatkan Allah Ta'ala. Yani belajar bagaimana cara melafadzkan kalam Allah dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai kita terjatuh pada lahan, baik itu lahan jali maupun lahan khafi. Ya. Ini sangat penting. Tidak hanya kita melaksanakan sebuah amalan puasa, zakat, sedekah, tapi bacaan kita juga harus benar ketika kita tilawatul Quranul Karim. Ya. Makanya kenapa para ulama memberikan penjelasan tentang hal ini dari seluruh disiplin ilmu. Ya. Masailun wa ba'du bil baqti iktafa wa man darul jami'a hadza syaraf. Jadi apabila kita mempelajari sebagian saja maka itu sudah cukup. Dalam artian apa? Ilmu yang kita pelajari, kalau kita tidak mampu untuk menguasai keseluruhannya, maka ambillah separuhnya. Jangan kita meninggal secara keseluruhan. Dan apabila kita menguasainya secara keseluruhan, maka itu mulia. Ya, man darul jami'a hadza syarafa, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Apalagi yang berhubungan dengan kalamullah, maka kita sangat jaga sekali ya mengucapkan kalam-kalam Allah sesuai dengan apa yang disampaikan ya oleh malaikat Jibril secara talaqi musyafah, secara mutawatir yang kita ambil. Maka itulah bacaan yang kita sesuaikan dengan bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara riwayah. Ya, secara riwayah. Walaupun di dalam disiplin ilmu itu ada dua pintu gerbang. Ibarat kalau kita memasuki suatu tempat atau suatu istana atau suatu rumah seperti itu, ada pintu depan, ada pintu belakang. Pintu depan dikatakan ilmu riwayah, yang pintu belakang dikatakan ilmu dirayah. Riwayah apa yang kita dapati dari guru-guru kita, bagaimana cara melafadzkan bacaan Al-Quran, bagaimana kita mendapatkan ilmu itu secara mutawatir terus sampai dengan Rasulullah SAW. Secara dirayahnya bagaimana pemahaman terhadap ilmu tersebut, seperti itu. Ya, itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam apa yang dikatakan lahan jali atau khafi. Kalau lahan jali ini sepakat ulama ya, karena hubungannya dengan merubah makna di dalam Al-Quranul Karim. Ya, lahan jali
baik itu dia merubah huruf, baik itu dia mengurangi huruf, baik itu dia merubah harokat, maka semua dikatakan lahn jali, seperti itu. Nah, dan hukumnya haram bagi orang yang menyengajanya. Bagi orang yang menyengajanya hukumnya haram, dan bagi orang yang tidak mau atau bermudah-mudahan tidak mau belajar di dalam hal ini, maka ia berdosa dalam hal ini. Baik. Nah, kita lanjut sekarang di bagian kedua. Di dalam kitab, kalau dicetakan anak yang lama ini ya, di halaman yang kedua, mungkin sama insyaallah. Ya, ini air yang layak untuk digunakan thaharah. Air yang layak untuk digunakan thaharah atau bersuci. Thaharah itu kan mensucikan atau bersuci ya, dari hadas maupun dari najis. Maka kita harus membutuhkan ya sarana untuk mencapai hal tersebut. Ya, kita harus membutuhkan sarana. Apa sarananya? Sarananya adalah air. Ya. Jadi thaharah itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan. Jadi dengan air maka najis itu bisa kita angkat. Ya. Rafa'a najas. Ataukah hadas yang ada di badan kita yang merupakan sifat saja, maka itu bisa diangkat dengan apa? Dengan thaharah. Dalam hal ini bil khusus ya ini dengan berwudu seperti itu. Kemudian ana harapkan nanti ketika ada pertanyaan silakan nanti bertanya ya. Ana kasih kesempatan insyaallah sampai dengan 10 menit. Ditulis. Silakan ditulis, tapi yang berhubungan dengan pembahasan. Jangan nanti misalnya pembahasan tentang miyah, tentang air, tentang thaharah, kemudian yang ditanyakan tentang misalnya apa? Tentang jinayat seperti itu. Ya. Nanti pembahasan kita nanti di bab berikutnya, atau tentang wudu. Ya, hal-hal yang misalnya yang membatalkan wudu atau segala macamnya seperti itu nanti ditanyakan di bab berikutnya saja. Ya, biar kita rapi. Jangan sampai nanti kita sudah bahas di depan, nanti masuk ke bab itu. Jadi kurang nikmat ya seperti itu ya. Baik. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci, itu disebut dengan air suci. Ya. Air suci. Atau dikatakan al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur. Air yang suci. Apa air yang suci itu? Yaitu air yang suci pada dirinya, at-tahir fi dzatihi. Karena hukum asalnya air itu adalah suci. Ya. Dan tidak ada yang menajiskannya. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Jadi hukum asal daripada air itu adalah suci. Kecuali hal-hal yang menyebabkan berubahnya sifatnya nanti. Itu pembahasan kita nanti ya. Dan yang menyucikan untuk selainnya. Atau dikatakan al-mutahhir li ghairihi. Ya. Jadi kalau air suci dan menyucikan adalah tahir, mutahhir ya. Tahir, mutahhir. Tahir, mutahhirin. Suci dan menyucikan. Kenapa digandeng dua kata tersebut? Karena nanti ada air yang suci tapi tidak menyucikan, seperti itu. Ya. Ada yang dia suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya apa? Tidak boleh untuk dipakai buat berwudu. Seperti itu. Tapi ada yang air suci menyucikan. Jadi dia selain suci, dia juga boleh dipakai buat berwudu. Seperti itu ya.
Air ini adalah air yang tetap atau al-baqi. Ya. Air yang tetap sebagaimana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memulai penciptaan air itu awalnya adalah suci. Ya. Yang merubah adalah sifat yang masuk ke dalam air tersebut. Walaupun nanti ada perinciannya ya, para ulama kadang berbeda pendapat, bukan kadang lagi, memang berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, ketika benda najis masuk ke dalam air. Jadi tidak boleh kita hukumi ketika ada air, ada barang najis, kadarnya kita tidak ketahui, masuk ke dalam air tersebut, maka kita katakan air tersebut air yang najis. Nanti ada pembahasan masalah ini. Ya. Jadi air ini adalah air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan, sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya. Ya, pada asal mulanya air itu diciptakan, itu maksudnya. Baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ana nukil dari Matan Abu Suja, ya. Matan Abu Suja disebutkan di situ al-miyahul lati yajuzu bihat tatkhiru 700. Jadi air yang boleh yajuzu biha at-tatkhiru, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada tujuh macam. Ada 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us sama. Apa artinya? Air hujan. Tapi as-sama itu langit ya. Air langit ya, dari langit turun ke bawah, itu air hujan namanya. Ya. Ma'us sama. Kemudian wa ma'ul bahr. Wa ma'ul bahr yaitu air laut. Itu yang boleh digunakan untuk bersuci dan suci. Kemudian wa ma'un nahr, air sungai, 3. Kemudian wa ma'ul bi'r, bi'r itu air sumur gitu ya. Ma'ul bi'r. Kemudian wa ma'ul ain, mata air. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Apa? Nah, wa ma'us salj. Ya, air salju. Yang terakhir wa ma'ul barad, air embun. Nah, 7 itu. Ya, di dalam anak nukil ya, di dalam Matan Abu Suja demikian konteksnya. Biar rapi. Jadi tidak usah kita kalau bagi para penuntut ilmu itu, maka kenapa di dalam pembahasan ya sebuah kitab yang di dalamnya bukan mandhumah, nazom gitu ya. Jadi agak sulit kita menghafalkan, seperti halnya kitab ini. Kitab ini bagaimana kita cara menghafalkannya? Atau ada yang sudah hafal? Kita fikih muyassar ini. Ya. Maka para ulama menyimpulkannya dalam sebuah nazam, mandhumah. Jadi gampang untuk menghafalnya. Apa saja air-air yang digunakan untuk bersuci. Yang dikategorikan air-air suci itu apa saja sih? Nah, kita hafalkan matannya. Seperti itu ya. Seperti halnya di dalam matan tajwid juga. Bagaimana kita menjelaskan misalnya hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Apa saja hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang ada di dalamnya. Nah, susah kan? Apa ya? Idgham bukannya? Bingung kita, tidak rapi. Maka kita hafalkan nazam yang dibuat oleh para ulama. Ya. Lalu di dalam usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh itu ada banyak ya.
nazam-nazam yang dibuat oleh Imriti, ya, berupa nazam-nazam seperti itu. Al-Waraqat dalam ilmu usul fiqh, Al-Waraqat banyak nazam-nazamnya, nazam Imriti. Nah, itu nazam yang dibuat beliau, bukan Al-Waraqatnya. Seperti itu. Seperti halnya tadi, apa hukum-hukum di dalam nun sukun dan tanwin dan seperti itu. Maka kita hafalkan nazamnya. Ahkamun sakinah wa tanwin. Ya, linun intaskun walid tanwin arba'u ahkamin fahud tabyini. Ada 4 hukum yang ada di dalamnya. Fal awwalu idharu qabla ahruf. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ingat dengan nazam. Jadi nazam itu untuk mempermudah kita mengingat inti materi yang ada di dalam sebuah kitab. Kadang kita menghafalkan kitab ini, gimana nih caranya saya menghafalkan kitab ini ya? Seperti itu. Tapi kita mengetahui inti dari pembahasan kitab itu melalui nazam. Nazam itu syair ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi nazam itu syair, bait syair. Bait syair ini biasanya antara syair yang pertama dengan syair yang kedua itu serupa. Ya, bahkan ada yang dibuat seperti halnya Asy-Syakhawi membuat nazamnya berupa nazam Nuni Asy-Syakhawi. Jadi diakhiri dengan nun gitu ya. Seperti itu. Jadi buat apa? Buat untuk mempermudah saja, untuk kita mengingat daripada inti materi yang ada di dalam sebuah kitab. Seperti itu. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi, dan Allah menurunkan kepada kalian minas sama'i ma'an, dari atas langit, itu adalah air, maksudnya air hujan di sini ya. Yutahhirukum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Bihi, hi itu kembali kepada ma'an. Ya. Jadi air hujan itu suci atau tidak? Suci. Inilah dalilnya. Inilah dalil terperinci. Ya. Karena kemarin sudah Anda jelaskan secara istilah tentang ilmu fiqih. Itu al-muktasabu bil adillati at-tafsiliyah. Jadi dalil-dalil yang diambil secara terperinci. Yang kan terperinci mengenai apa? Mengenai air. Ya, air yang boleh digunakan untuk bersuci, demikian. Surah Al-Anfal ayat 11. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami turunkan dari atas langit itu ma'an tahura. Jadi air yang suci. Ma'an tahura. Kalau lagi baca gini tidak mengapa ya tidak menerapkan kaidah tajwid. Ya, membaca saja. Qiraah dengan tilawah itu berbeda. Kalau qiraah itu secara umum, qiraah itu kan membaca ya. Ya membaca apa aja itu qiraah namanya. Ya, tapi kalau sudah tilawah berarti kita harus menerapkan kaidah-kaidah tajwid di dalamnya, seperti itu. Wajib kita mengamalkannya. Ya, menuntut ilmu tajwid itu fardu kifayah, mengamalkan tajwid di dalamnya itu fardu ain. Maka wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu tajwid. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi tidak usah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Itu tilawah namanya. Seperti itu ya. Surah Al-Furqan ayat 48. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalj wal barad. Ya Allah, bersihkanlah diriku ini, ya, ighsilni. Kalau di situ ada alif, kalau di dalam kaidah nahwu bahwa hamzah wasal
Ketika dia tengah kata maka dia tidak dilafadzkan. Jadi bukan Allahumma irsilni tapi langsung dia wasol. Jadi idgham kepada huruf berikutnya. Allahumma irsilni, bukan Allahumma irsilni. Tapi ketika hamzah wasol itu berada di awal kata dan kita ibtidak di situ, maka kita wajib melafadzkannya. Ya. Tapi ada nanti perbedaan ya ketika kita membaca di riwayat Imam Hafs an Asim pada lafaz ituni. Ketika wasol ituni itu dilafadzkan, tapi ketika kita ibtidak di ituni maka bacanya ituni. Maka ini hati-hati ketika membaca. Ya. Dan ana sarankan kepada antum semua, Bapak sekalian, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, yang hendaklah kita menguasai riwayat dari apa yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di Indonesia ini membaca dengan riwayat Imam Hafs an Asim, maka kita kuasai itu. Jangan sampai kita keliru membaca. Ya. Baik. Jadi ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Dengan air, dengan salju dan dengan embun. Ada yang pernah berwudu dengan salju enggak di sini? Salju yang dilelehkan, kemudian diangetkan, ya sama aja sama di air hangat itu ya. Bukan mandi air salju gitu. Tapi maksudnya menyentuh air tersebut maka itu tidak mengapa. Dan dia boleh ya, ketika dicairkan maka boleh untuk berwudu dengan air tersebut. Ya, kalau kuat gitu ya. Nah. Baik. Air embun juga bisa ya, air embun juga bisa untuk membersihkan, untuk bertoharoh. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma'ul bahar, tentang air laut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi air laut itu ya suci airnya. Suci airnya. Tapi diberi apa? Tanda kurung di sini, mensucikan. Tahur wa mutahhir. Sebenarnya tahur wa mutahhir. Kalau mutahhir itu yang menyucikan, tahur yang tahur itu yang suci, suci mensucikan, seperti itu. Ini tafsirnya seperti itu ya terhadap hadis ini. Wat-tahuru ma'uhu. Ya suci dan mensucikan ma'uhu airnya. Ya. Kemudian al-hillu maitatuhu. Dan bangkai-bangkai yang ada di dalamnya itu adalah halal. Bangkai yang ada di air laut, bangkai apa? Ikan tenggiri seperti itu ya. Ikan apa yang ada bangkai di air laut, maka itu halal lagi. Jadi apa saja yang berasal dari laut, ikan-ikan, produk laut itu halal bangkainya. Kalau putri duyung nggak ada ya putri duyung. Kalau ada bangkainya bahaya juga seperti itu. Nggak ada putri duyung. Itu khayalan-khayalan kekinian saja ya. Ada yang hidup gitu ya, Masya Allah. Baik. Jadi taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air. Taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air. Maksudnya apa? Ada juga benda cair, ya, tapi dia tidak dihukumi air. Ya, dia cuma benda cair saja, tapi dia bukan hakikatnya di air. Maka dia tidak boleh digunakan untuk taharah. Misalnya apa? Bensin gitu ya. Enggak ada air nih, ya. Tapi ada bensin gitu ya. Berwudu dengan bensin seperti itu ya. Tidak benar, maka itu tidak sah. Wudunya tidak sah. Kemudian misalnya ada cuka gitu ya. Enggak ada air. Maka pakai cuka, kan cair nih. Ya cair tapi bukan air. Ya zatnya bukan air seperti itu. Ya, maka ini tidak diperbolehkan untuk berwudu. Juga jus, air jeruk yang ada diminum nanti untuk berwudu. Ya. Minum itu baru berwudu seperti itu.
dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Jadi apabila kalian tidak mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka boleh mengambil air di mana? Di permukaan, ya. Sa'id, ya, Sa'id itu apa? Bukan apa? Ya, di permukaan, ya, sesuatu yang ada di permukaan tanah, atau diistilahkan dengan debu seperti itu. Tapi sebenarnya kurang tepat debu, ya, yang ada di permukaan tanah, debu dari tanah lah, kurang lebih seperti itu. Ya, thayyiban yang baik, yang suci. Jadi tidak boleh misalnya debu tersebut, debu yang sudah tercampur dengan najis, ya, yang baik, ya, thayyiban, yang suci. Makanya kenapa di label-label itu sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi anak dulu pernah bertemu dengan seseorang yang dahulunya bekerja di Majelis Ulama Indonesia itu. Dan ternyata di dalam Majelis Ulama Indonesia banyak pertentangan juga masalah untuk pemberian label, ya, label halal. Karena sebelum mereka memberikan label halal tersebut, di sini ada yang di MUI atau tidak? Tidak ada, ya. Pemberian label halal tersebut mereka harus survei ke tempatnya, melihat. Jadi singkat cerita, beliau ini menceritakan kepada saya, memang tempat tersebut tidak layak untuk saat ini, tidak layak untuk diberikan label halal karena tidak thayyib. Ya, karena tidak thayyib, maka sebenarnya label itu harus ada halalan thayyiban. Udah enggak nih? Udah ada ini, ya. Udah halalan thayyiban, ya, berarti. Mungkin ada di mana, ya? Aduh, anak gak berani minum ini, ya. Insyaallah mungkin halal lah mungkin kali, ya, tapi mungkin kecil kali seperti itu. Wah, ada kecil mungkin, insyaallah. Ada kecil, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia halal juga tapi thayyib. Jadi tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu hanya produk tersebut, makanan tersebut atau air tersebut halal tapi thayyib juga. Misalnya dia mengelola apa? Mengelola cireng seperti itu, ya. Tapi mengelolanya jorok banget gitu, ya. Tangannya kotor gitu, pas dilihat, maaf kata habis buang air besar gitu, ya, buat cireng. Ya, maka setelah diteliti lihat, wah ini tidak benar, enggak thayyib ini, ya. Walaupun asalnya halal barangnya, bendanya. Seperti itu. Maka ini tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Jadi barang siapa yang menemukan hal tersebut harus dikatakan, ini enggak benar, akhi. Ya, buat seperti ini antum harus thayyib, bagus, ya, karena nanti orang lain yang mengkonsumsinya, seperti itu. Antum akan menanggung dosanya nanti, seperti itu. Ya, kalau membuat sesuatu ya mungkin tangan kita sterilkan dulu, atau kita cuci, atau kita balut dengan sesuatu yang tidak bersentuhan langsung dengan makanan tersebut. Mungkin dikasih sarung khusus, ya, kalau bagi yang untuk membuat kue, terutama ibu-ibu seperti itu. Nanti tiba-tiba misalnya dia bersin acim gitu, kemudian dia pegang kue. Ya, buat apa tuh namanya? Buat kue yang ada apa? Isi nanasnya itu. Ya. Ya, nastar. Halal tapi enggak thayyib. Bekas umbel gitu. Ya, enggak thayyib, ya. Maka ini tidak dikatakan halalan thayyiban. Maka halal itu harus diikuti dengan thayyib. Seperti halnya ini sa'idan thayyiban. Tetap dia berasal dari debu yang kita ambil dari permukaan tanah, tapi yang suci. Yang suci, tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya najis di dalamnya, seperti itu. Maka boleh kita bertayamum dengan debu tersebut. Tapi bagaimana kalau seandainya di pesawat? Maka ini ada perbedaan, ya, ijtihad masalah hal ini. Mungkin bapak-bapak yang sering berpergian luar kota naik pesawat, maka sebagian ulama mengatakan debu yang ada di pesawat itu bukan debu yang berasal dari tanah, permukaan tanah, bukan sa'idan. Nah, itu yang harus perhatikan. Berarti kita tidak sah
Ya, debu yang di pesawat tidak sah karena bukan debu yang berasal dari permukaan tanah. Itu mungkin debu-debu yang sisa-sisa mungkin benda-benda tertentu, ya, bukan dari permukaan tanah. Ya. Jadi bukan yang tersentuh tanah karena dia di atas terus dari pesawatnya. Cari pesawatnya dia mana ke tanah dulu seperti itu. Karena dia di atas. Maka dianjurkan oleh para ulama yang berpendapat demikian bahwasannya hendaklah menggunakan air, ya. Kalau di toiletnya tidak memungkinkan untuk kita berwudu atau airnya habis, maka bawalah ya, atau di pesawat itu bawa, atau ketika disajikan minum, kan biasanya ada snack gitu ya. Nah, air itu untuk bersuci. Air aqua gelas kayak ini untuk bersuci. Ya, insya Allah kita nanti praktek aja ya, supaya tahu bagaimana bersuci dengan air yang sedikit ini. Seperti itu. Dan kalau kita khawatir, wah nanti gimana membasuh muka Ustaz, habis air ini membasuh muka 3 kali. Maka kita ambil hal-hal yang sifatnya wajib saja. Ya, yang lainnya tidak usah. Seperti itu. Atau dengan basuhan 1 kali. Ya. Asalkan benar membasuhnya seperti itu. Seperti ini sudah cukup. Ya. Seperti ini sudah cukup. Jangan yang bermadhab Imam Syafi'i, ya, menggunakan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini untuk bersuci. Pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal aja lah. Jadi dalam posisi lain madhabnya Imam Abu Hanifah, posisi lain Imam Malik. Ya, ketika ini dia pakai madhabnya Imam Syafi'i. ya, kurang tepat demikian. ya. Tapi la ba'sa ketika kita bisa mempraktekkan itu semua, dasarnya kita mengembalikan dengan apa? Dengan dalil Al-Quran was Sunnah. Itu konteks istilahan daripada usul fiqh, yaitu ad-dalil, mengembalikan segala sesuatunya pada Al-Quran as-Sunnah. Ya. Jadi ketika tidak ada dalil dari Al-Quran as-Sunnah, maka kita tinggalkan. Hatta ada perbedaan dari pendapat para ulama imam mazhab, dari para imam mazhab tersebut atau ulama-ulama yang lainnya, kita bingung, maka kita kembali kepada Al-Quran Sunnah. Ya, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, itu yang benar. Ya. Karena tidak dibenarkan kita mengambil suatu pendapat dan pendapat itu ya malah menyelisih sunnah. Maka perlu kita perhatikan di sini, bagi yang taklid sama sekali dengan madhab, maka ada hal-hal yang di dalam pembahasan fikih tertentu ia tidak dikatakan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Maka ada pendapat yang rajih yang kita harus ambil di situ. Ya, bukan kita bertaklid di sana. Ini anak nukil sedikit mengenai hal tersebut. Maka sebenarnya para imam mazhab telah mewanti-wanti kepada kita semua, ya, bahwasannya kita tidak boleh mengikuti daripada pendapat beliau, ya, rahimahumullah ajma'in, mengenai perkara agama ini. Kalau Anda menyelisih sunnah, maka jangan ikuti pendapatku. Nah, sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Nu'man bin Thabit Az-Zuti At-Taimi mengatakan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila ada pendapatku atau apabila ada hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih, maka itu madhabku. Maksudnya apa? Apabila ada pendapatku, ada hadis yang sahih yang menyelisih pendapatku, maka itulah madhabku. Madhabku itu adalah hadis sahih, bukan pendapatku. Itu kata Imam Abu Hanifah. Dan juga beliau juga mengatakan, la yuhillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Jadi la yuhillu li ahadin, tidak halal ya bagi seseorang
mengambil daripada perkataan-perkataan kami biqaulina ya'khudha bin qaulina, mengambil daripada perkataan-perkataan kami malam ya'lam min aina akhadnahu, apabila dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ya, ini perlu untuk diketahui. Kalau kalian tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya dan itu menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak halal bagi kalian untuk berpendapat dengan pendapatku. Ya. Jadi jangan kita berhujah mati-matian ternyata pendapat itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Ya. Malah di dalam riwayat yang lain disebutkan haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bikalami. Jadi haram atas siapa saja yang berfatwa dengan pendapatku. Man lam ya'rif ini bahasa balaghah saja ya. Jadi kalau diartikan haramun ala, jadi haram atas man, balik ke yufti, berfatwa, ya, bikalami. Jadi haram bagi siapa saja yang berfatwa dengan pendapatku, man lam ya'rif dalili, kalau dia tidak mengetahui dari mana aku mendapatkan dalil tersebut. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak boleh berhujah dengan pendapat tersebut. Berarti kita mengambil pendapat-pendapat yang lainnya yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun akhta wa asib. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Aku bisa salah, aku juga bisa benar. Ya, aku bisa salah, aku bisa benar. Ya, fanduru fi, maka hendaklah engkau melihat ra'i, fakulu ma wafiqul kitabi was sunnati fakhudhuhu. Jadi apabila dia berkesesuaian, setiap yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah ia. Aku man lam yuwafiqul kitabi was sunnah fatrukuhu. Apabila dia tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan itu. Nah, itu yang benar ya. Dan juga pendapat yang lain dari Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan demikian. Idza wajadtum fi kitabi khilafi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquluhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku, di dalam bukuku, menyelisih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faquluhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah, ya, berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Tidak mengambil pendapatku. Ya. Hatta itu ada di dalam kitab Ar-Risalah maupun di dalam kitab Al-Um. Ya. Kalau di dalam kitab Ar-Risalah itu kan qaulul qadimnya Imam Asy-Syafi'i adalah qaulul jadid ketika di dalam ketika beliau sudah hijrah ke Mesir ya, ada qaulul jadid. Ya. Maka ada pertentangan qaulul jadid dan qaulul qadim. Pertentangan di dalam apa? Kitab Al-Um dengan Ar-Risalah. Ar-Risalah ketika beliau berada di Baghdad ketika itu. Ya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ya berpendapat bahwa la taqlidani. Jadi tidak boleh bertaklid denganku. Ya. Wala taqlidu Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Thawri, dan juga tidak boleh bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Ats-Tsawri. Wa khudh min haitsu akhudhu. Maka ambillah ya dari mana mereka mendapatkannya.
Ya, tidak boleh kita mengambil pendapat-pendapat daripada imam-imam mazhab tersebut sama kita tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan dalil tersebut. Paling tidak kita mengetahui bahwa dalil tersebut dasarnya, landasannya ada dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau ada yang dhaif, ada yang maudhu, la asla lahu, tidak ada asal usulnya, digunakan sebagai hujah, maka kita katakan ini tidak bisa digunakan sebagai hujah. Maka kita cari pendapat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Atau kita balik misalnya pendapat Imam Ahmad, ya, ternyata tidak berkesesuaian dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka tidak boleh berhujah dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bertaklid. Jangan menjadi seorang yang muqallid seperti itu. Nah, kita lanjutkan di halaman yang keempat. Seandainya taharah terwujud dengan cairan selain air, saat tidak ada air, itu maksudnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita kepadanya dan tidak memindahkannya kepada pemakaian tanah. Ya, seperti itu. Jadi seandainya taharah terwujud dengan cairan selain air, misalnya selain apa? Selain misalnya cuka gitu ya. Teh. Ya. Kopi gitu ya. Seperti itu. Itu tidak boleh. Karena sudah berubah. Karena dia tidak boleh ada berubah dari 3 sifatnya. Insyaallah kita bahas nanti di pembahasan berikutnya. Jadi kalau seandainya boleh terwujud dengan itu, maka Allah ya memindahkan kita kepadanya dan tidak memindahkan kepada pemakaian tanah. Jadi ya boleh, kata Allah ya bolehlah pakai cuka gitu ya, silakan gitu ya. Tidak. Tapi Allah memindahkannya, mewujudkannya dengan apa? Dengan sa'i dan thayyiban. Dengan pemakaian tanah, permukaan tanah seperti itu. Baik. Kemudian bagian yang ketiga di halaman 4. Sama ya? Sama tidak di kitabnya? Sama ya? Karena kalau beda cetakan ini kadang-kadang beda halaman. Air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis. Air bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari 3 sifatnya. Apa sifat air yang suci itu? Dan dia akan dikatakan tidak boleh untuk digunakan sebagai taharah lagi. Ketiga apa? Ketiga berubah 3 sifatnya. Apa saja itu? Baunya, rasanya dan warnanya. Bau, rasa, dan warna. Pada saat kita berwudu, kok seperti bau menyengat seperti itu ya. Ini mungkin air bawah tanah. Bawah tanah yang dekat pemukiman. Bisa jadi dia nembus apa? Ya septic tank. Berarti kita wudu dari air berasal dari septic tank. Ya. Maka ini tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau air di sini air apa? PDAM atau bawah tanah? Bawah tanah ya. PDAM. Alhamdulillah. Lancar ya PDAM di sini ya. Alhamdulillah ya. Jadi apabila najis tersebut mengubah dari salah satu 3 sifatnya, baunya atau rasanya dan warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma'. Ya, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Atau misalnya rasanya, ketika kita rasakan kok ada rasanya ya, rasa stroberi gitu seperti itu. Ya, maka tidak boleh digunakan. Ini najis berdasarkan ijma'. Atau warnanya, ya, warnanya sudah kayak kopi seperti itu. Anda dulu pernah ada sebuah perumahan, ya, begitu mau ini lihat, masya Allah ya, airnya kayak kopi gitu.
ternyata setelah dikomplain memang lagi dalam pengurasan, dikuras gitu. Jadi airnya kayak kopi. Maka ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, mensucikan diri. Karena sudah jelas ya berubah warnanya. Wujud airnya sudah berubah. Jadi air tidak tahu campur-campur apa, kayak lumut ya, terus hitam sama sekali. Tidak ada putih-putihnya sama sekali. Ya, berubah warnanya. Maka itu tidak boleh. Ijma' para ulama bahwa air tersebut adalah air najis, tidak boleh digunakan untuk bertaharah. Dan tidak boleh menggunakannya, ia tidak dapat menghilangkan hadas dan juga dia tidak dapat mengangkat najis, menghilangkan najis. Ya, berhadas, yang mengangkat hadas juga tidak boleh. Ya, mencuci kubul dan dubur, ya, atau menghilangkan hadas atau untuk berwudu seperti itu, ini tidak boleh menggunakan air tersebut. Dan ia tidak dapat menghilangkan najis. Jadi sama saja air itu sedikit maupun banyak. Mau sedikit mau banyak, maka tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga membersihkan najis. Baik. Adapun bila air tersebut tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, dia tercampur najis, ya, tapi salah satu sifatnya tidak berubah. Maka bila airnya banyak, maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun ada perbedaan para ulama mengenai hal ini. Ya. Nanti saya jelaskan sedikit ya. Maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi bila airnya sedikit, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau tadi dia tercampur najis dan salah satu dari tiga sifat itu, ya, baunya, rasanya, ya, warnanya itu tidak berubah, maka bila airnya banyak, ia tetap suci dan bisa digunakan, gitu maksudnya. Ya. Tidak berubah. Jadi tiga sifatnya tadi tidak mengalami perubahan. Tapi bila airnya sedikit, ya, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Maksudnya apa? Jadi tiga sifat itu tidak berubah, tapi airnya sedikit. Bisa dipahami? Tapi airnya sedikit. Batasan air yang banyak adalah 2 qullah. Qullah. Kata qullah di sini adalah bermakna di sini gentong ya. Ukurannya 93,705 sok. 7,05 sok. Jadi satu sok itu bukan ukuran takaran atau timbangan, bukan timbangan ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, termasuk di dalam nanti untuk zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu berapa? 1 sok. Ya, 4 mud. 1 sok itu 4 mud. Tahu mud tidak? Mud itu segenggaman orang dewasa, bukan anak kecil itu ya. Pelit sekali pakai ukuran muajana tanganmu gitu ya. Ya, supaya irit berasnya gitu ya. Bukan. Tapi 1 sok itu genggaman orang dewasa ini. Jadi 2 seperti ini. Penuh tapi jangan dikit segininya sajalah ya. Tidak penuh. Penuh ini harus penuh. Itu namanya ini 1 mud. Ya. Seperti itu. Jadi kalau 93.075, kalau 1 sok itu sama dengan 4 mud, berarti berapa? 93.075 dikalikan 4, 372,3. Nah, itu. Coba ada kalkulator nggak? 372,3 97
93,075 dikalikan 4. Ya, dikalikan 4. 372,3. Betul tidak? Ya. Seperti kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus kita, itu kira-kira saja ya, bukan ini dalilnya mana ini ya. Itu kira-kira saja ya. Karena nanti macam-macam perhitungannya. Nanti ada yang 160,5 liter air, ada yang nanti lain ya. Kalau di dalam kitab yang lain lagi. Hitungan Baghdad ya, Masya Allah. Maka ada yang jual mud ya, mud bersanad. Masya Allah. Anda juga baru tahu gitu ya, dijual. Tapi Anda belum beli saat ini. Ya, ada mud bersanad. Ya berarti mud itu bisa dinisbahkan kepada perbuatan para salaf dulu ya. Mungkin ke Rasulullah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti itu ya. Mud bersanad seperti itu. Ya mungkin mutawatir gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau ukuran air yang banyak itu seperti itu, ya, dia mencapai lebih daripada 2 qullah dan masuk najis ke dalamnya, maka ia tidak dikatakan najis dan boleh untuk digunakan untuk bersuci. Itu maksudnya. Paham sampai sini? Ya, jadi boleh digunakan untuk bersuci. Kalau dia lebih dari 2 qullah. Ya. 2 qullah ke atas, ya lebih maksudnya. Sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu. Kurang dari 2 qullah masuk najis di dalamnya, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warnanya, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Seperti itu. Dalilnya adalah hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis daripada Imam Ahmad dalam musnadnya dan selainnya. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Ya. Jadi bila air mencapai 2 qullah, maka ia tidak mengandung najis. Bila air mencapai 2 qullah, maka ia tidak mengandung najis. Tapi hadis ini juga dikritisi ya oleh sebagian ahlul hadis mengenai hal ini, ya, mengenai capaian 2 qullah ini. Ada yang menyebutkan bahwasannya apabila dia tidak mencapai 2 qullah tapi tidak merubah daripada bau, ya, kemudian warna dan rasanya, maka ia boleh digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ijtihad dari para ulama. Ya. Silakan untuk kita teliti sendiri, ya, mana yang kita pakai. Kalau untuk berhati-hati, karena tidak tahu 2 qullah itu persis seperti apa, seperti itu ya. Anda juga tidak mengetahui persisnya seperti apa 2 qullah itu. Karena perhitungannya berbeda-beda. Tapi kalau kita mengambil daripada pendapat sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwasannya selama air terkena najis, baik sedikit atau banyak, ya, tidak merubah warna, baunya maupun rasanya, maka ia boleh digunakan untuk bersuci. Ya, silakan pendapat mana yang mau digunakan. Seperti itu. Ya. Yang jelas jangan air kopi saja, itu seperti itu. Yang masih berkesesuaian dengan pendapatnya para ulama, tidak memunculkan pendapat-pendapat dohir ya, pendapat-pendapat yang baru, maka silakan untuk digunakan. Berarti ada hujah di situ. Ya. Kalau kita pendapat sendiri, ini kalau pendapat saya Ustaz seperti ini ya,
tidak dibenarkan. Dalilnya apa seperti itu ya. Nah. Baik, kemudian bagian keempat. Air yang tercampur dengan benda yang suci. Tercampur dengan benda yang suci. Air yang tercampur dengan benda yang suci seperti misalnya apa, sabun. Kan sering ya kalau kita mandi atau terjatuh sabun gitu ya dalamnya, seperti itu benda suci. Jadi seperti daun, sabun atau al-ushnan. Ya, kalau di sini pengertian al-ushnan itu adalah tumbuhan hisab. Ya mungkin ini ya, mungkin kayak semacam ini ya, al-ushnan itu ya, mama lemon, nah itu sama mama lemon itu. Jadi mama lemon itu kan semacam ada konsentrat asam gitu ya, al-hisab, mungkin yang dimaksud demikian. Ya, mama lemon dan sejenisnya seperti itu. Nah, masuk ke dalam air atau bidara atau benda-benda suci lainnya. Ketika kita memandikan mayat itu, jenazah, ada campuran kan daun bidara ke dalam air. Kalau tidak boleh, maka tidak boleh itu dimandikan kepada jenazah. Dan yang lainnya, dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, maka pendapat yang sahih adalah bahwa ia suci dan mensucikan. Ia boleh, ya, dia suci dan boleh digunakan untuk thaharah, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi. Kalau benda yang suci masuk ke di dalam air yang suci tersebut, tapi ia tidak mendominasinya. Maksudnya, oh banyak apa misalnya airnya apa 1 liter, mama lemonnya 2 liter. Nah, maka ini mendominasi, maka ini tidak bisa dikatakan untuk mensucikan ya. Yang ada lengket ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi ia bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis, karena Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kalian sakit aw ala safarin, atau di dalam keadaan safar, atau di dalam keadaan sedang berperjalanan jauh, walaupun nanti ada pembahasan lagi ya, fikih lagi masalah safar ini, kita tidak bahas masalah safarnya ya. Atau dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum min ghaiti, atau ketika dia ke tempat buang air ya, au lamastumun nisa, atau dia menyentuh daripada perempuan. Dan ayat ini yang digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudu. Tapi ini ada bantahan ya, bahwa Rasulullah ketika sholat ya, menyingkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha ya. Kalau seandainya itu membatalkan wudu, tentulah Rasulullah membatalkan sholatnya. Maka kita perlu meninjau kembali pendapat ulama yang menyatakan bahwa menyentuh wanita yang ia istri kita itu membatalkan wudu. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian mendapatkan air, maka bertayamumlah. Kemudian kalian tidak mendapatkan air ya, tidak mendapatkan air. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, ya, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Ya, famsahu biwujuhikum, dan sapulah muka-muka kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Yadun. Ya.
tangan kalian. Tapi jangan juga seseorang menyengaja menyentuh, ya, menyengaja menyentuh. Bagi orang menyengaja menyentuh dengan niat syahwat, orang yang disentuh itu maka tidak batal wudunya. Tapi yang menyentuh menyengaja punya niat buruk, maka dia batal wudunya dan berdosa di situ. Ya, dan dia berdosa di situ. Ya. Tapi jangan pula orang ini menyengaja untuk minta disentuh. Nah, itu lain lagi ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Allah tahu niat-niat masing-masing orang ya, seperti itu. Nah, fadhal. Kata al-ma'u dalam ayat tersebut ada nakirah non definitif. Nakirah itu bentuk umum. Kalau dalam ilmu nahwu itu nakirah itu bentuk umum, ada ma'rifah. Bedanya nakirah ma'rifah itu apa? Misalnya seperti ini. Kalau nakirah itu sifatnya misalnya hadza baitun. Ini sebuah rumah. Rumah mana enggak tahu, pokoknya sebuah rumah deh. Tapi kalau hadza al-baitu, ini rumah itu. Kalau al-baitu menunjukkan bahwa sifatnya sudah khusus. Ya, fadhal. Rumah itu al-baitu. Kalau baitun sebuah rumah. Nah, itu bedanya. Sebuah rumah. Rumah yang mana? Enggak tahu rumah yang mana. Pokoknya sebuah rumah. Itu baitun. Ya, tapi kalau al-baitu rumah itu sudah jelas yang ditunjuk. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Itu bedanya ya. Ketika ada alif lam atau lam ta'rif di situ. Jadi kata al-ma'u dalam ayat tersebut adalah nakirah atau umum sifatnya dalam konteks kalimat negatif, maka ia mencakup semua air, tidak ada beda antara air yang murni dengan tercampur. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsaru min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Jadi mandikanlah dia 3 atau 5 kali atau lebih. Bila menurut kalian memang harus dilakukan, ya. Kalau tidak, misalnya sudah bersih tidak usah dimandikan lagi. Misalnya masih mengeluarkan cairan kotoran seperti itu, setelah kita bersihkan lagi jenazah ya, keluar lagi, kita mandikan lagi sampai dengan dia bersih ya. Dengan air dan daun bidara ya, daun bidara dimasukkan ya untuk atau diganti dengan kalau tidak daun bidara dengan yang lain ya. Misalnya dengan dengan air sabun gitu, dan bidara. Dan gunakan pada bausan akhir kapur barus atau sebagian dari kapur barus. Jadi kapur barus itu dihancurkan, dimasukkan ke dalam air. Jadi nanti ada air yang disiram kepada jenazah itu. Jadi buat 2 ember saja. Jadi ember satu yang seduhan untuk kapur barus, yang satunya lagi untuk apa? Untuk misalnya kalau tidak ada daun bidara, untuk air sabun seperti itu. Ya, maka kita siramkan untuk jenazah. Ya, setelah kita wudukan terlebih dahulu. Ya. Seperti halnya manusia ya, berwudu seperti halnya biasa, kemudian mandi seperti itu. Ya. Nah. Dan gunakan pada bausan akhir kapur barus dan sebagian dari kapur barus. Ya, seperti itu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pembahasan bagian kelima, hukum air musta'mal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di halaman 6. Akan jawab dulu pertanyaan ini ya. Sudah terang. Sekarang cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjaga, melindungi antum serta memberkahi, meridai dakwah antum Ustaz. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Ingin saya tanyakan perihal bersuci dengan media embun.
seandainya ana seorang berada di tengah hutan yang jauh dari sungai, bagaimana berwudu berkumur ya dengan air embun. Apakah dikumpulkan dulu air embun dalam satu bejana, dan bagaimana jika tidak ada bejana yang mendukung untuk mengumpulkan air embun tersebut? Nah, baik. Jadi kalau kita di hutan, ya tentunya susah, misalnya jauh daripada sungai untuk kita berwudu. Kalau misalnya tidak ada bejana untuk mengumpulkannya, akan susah kan? Maka air embun tersebut ya tidak perlu kita kumpulkan dalam bejana berupa air, cukuplah untuk membasuh daripada bagian-bagiannya saja. Itu. Tapi kalau seandainya dia ada permukaan di hutan itu kan pasti ada tanah ya. Atau mungkin ada hutan yang sudah diplester gitu. Mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau dia masih ada permukaan tanah, maka kita pakai sa'idan thayyibannya saja. Ya. Kan ada tanah. Kecuali kalau hutan buatan, anak tahu lagi ya. Ya itu saja kita pakai media untuk kita bersuci. Ya. Cukup kita untuk membasuh daripada tangan kita dan muka kita saja. Bukan berwudu seperti ini ya, berwudu biasa pakai permukaan tanah gitu. Semuanya tidak, tapi cukup dengan tangan saja dan bagian wajah seperti itu. Ya. Kalau susah, ya. Nah demikian. Karena tidak menemukan bejana memang susah ya kalau embun. Kalau seandainya tidak, ya seperti itu saja. Ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti juga di dalam bab wudu kita akan bahas mana saja hal-hal yang wajib, mana saja hal-hal yang sunnah. Nanti akan jelaskan itu. Nanti nyambung nanti ke sana. Ya. Berarti ketika kita dalam keadaan terpaksa, boleh kita melewatkan hal-hal yang sunnah tersebut. Ya. Tapi hal-hal yang sifatnya rukun, maka kita tidak boleh lewatkan. Yang wajib tidak boleh kita lewatkan. Kecuali kalau lupa. Kalau rukun maka tidak sah kalau kita lupa. Kalau wajib lupa maka masih sah. Paham sampai sini? Itu rukun sama wajib beda. Ya. Tapi kalau sunnah kita lewatkan karena kondisi suatu tertentu, hal tertentu, maka kita boleh melewatkan hal-hal sunnah tersebut. Seperti halnya membasuh dengan 3 kali seperti itu. Cuma sekali saja karena airnya sedikit. Fadhal, silakan. Ya. Nanti pembahasannya nanti di bab wudu untuk mensinkronkan daripada pertanyaan ini. Tapi lebih pantasnya adalah di sa'idan thayyiban, di permukaan tanah. Itu pakai untuk mengganti air. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam segini. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk semua, dan semoga kita diberikan Allah kefaqihan di dalam mempelajari atau mengetahui daripada ilmu-ilmu agama. Dinullah, dinul Islam. Ya Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran qalban khashi'an. Fa naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.